Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Yohana Syegian dengan NIM akhir 038. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang perpajakan. Topik ini sangat penting karena pajak menjadi salah satu tulang punggung pembangunan negara kita. Melalui presentasi ini, saya akan membahas tentang dari latar belakang pajak, sistem atau style pemungutannya, kendala yang dihadapi, bentuk-bentuk perlawanan pajak, pihak-pihak yang terlibat, hingga pengkelompokan pajak, dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Harapannya, kita semua bisa lebih memahami betapa vitalnya peran pajak dalam kehidupan bernegara. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, baik pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, sekolah, maupun pembangunan non-fisik seperti pendidikan dan kesehatan. Pajak adalah sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan. Menurut UU No. 6 tahun 1983, JO UU No. 6 tahun 2023, pajak bersifat wajib dan memaksa. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam stelsel atau sistem pemungutan pajak. Menurut Mardiasmo, ada 3 stelsel biasanya digunakan. Yang pertama yaitu stelsel fiksi. Di sini, pajak dipungut berdasarkan anggapan. Misalnya, penghasilan tahun sebelumnya keuntungan dari sistem ini adalah kas negara bisa segera terisi sehingga pemerintah memiliki dana lebih cepat. Namun, kelemahan adalah sistem ini bisa dianggap kurang adil karena belum tentu penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun lalu. Yang kedua yaitu stelsel real. Dalam stelsel ini, pajak baru dipungut setelah penghasilan nyata benar-benar diketahui. Kelebihannya jelas lebih adil karena berdasarkan data yang nyata, beda seperti stelsel fiktif tadi. Tetapi kelemahannya di stelsel real ini, kas negara bisa kosong sementara waktu karena pemerintahan harus menunggu data pasti terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu stelsel campuran. Stelsel campuran yaitu gabungan dari keduanya. Pada awal tahun misalnya, kayak pada awal tahun, pemerintah memungut pajak berdasarkan perkiraan. Kemudian di akhir tahun, dilakukan penyesuaian sesuai penghasilan sebenarnya. Sistem ini relatif lebih seimbang karena bisa menjaga kas negara tetap terisi sekaligus lebih mendekati keadilan. Namun dalam praktiknya pemungutan pajak tidak semudah teori. Menurut Sibithen K. Matthew, ada beberapa kendala yang sering muncul. Pertama, banyak pajak merasa lebih mendapat manfaat langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Misalnya, ada yang berpikir, saya sudah membayar pajak tetapi jalan di daerah masih rusak. Kedua, hukum pajak dianggap sulit dipahami. Istilah-istilah pajak dan peraturan yang rumit seringkali membuat masyarakat lebih bingung. Yang ketiga yaitu prosedur administrasi perpajakan masih dianggap berbelit-belit, sehingga menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, sosialisasi yang kurang membuat kesadaran masyarakat rendah, ditambah lagi database pajak yang belum akurat, dan penegakan hukum yang masih lemah menjadi hambatan sendiri. Semua kendala ini pada akhirnya bisa mengurangi efektivitas penerimaan pajak negara. Berbicara soal kendala, salah satunya adalah adanya perlawanan dari pihak pajak. Perlawanan ini bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama itu perlawanan pasif, yaitu sikap kurang patuh, menunda pembayaran, atau tidak mampu membayar pajak karena faktor ekonomi yang masih lemah. Misalnya, seorang pelaku usaha kecil memang kesulitan secara finansial, akhirnya menunda pembayaran pajaknya. Yang kedua yaitu perlawanan aktif. Itu upaya menghindari pajak secara sengaja. Bentuknya ada 2 faktor yaitu tax avoidance, yaitu
penghindaran pajak yang sah secara hukum. Contohnya, perusahaan mencari celah legal untuk membayar pajak seminimal mungkin. Yang kedua itu tax evasion, itu penggelapan pajak yang bersifat ilegal. Misalnya dengan menyembunyikan menyembunyikan sebagian pendapatan agar pajak yang dibayar itu lebih kecil. Perlawanan aktif inilah yang berbahaya karena merugikan negara secara langsung. Selanjutnya, mari kita lihat pihak-pihak yang terlibat dalam perpajakan. Menurut Waluyo, ada 3 pihak utama. Yang pertama itu wajib pajak, yaitu orang pribadi maupun badan yang dikenalkan wajib membayar pajak. Yang kedua itu fiskus atau pemerintah, yakni pihak yang berwenang memungut pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan pemerintahan daerah. Yang ketiga yaitu pihak penunjang, seperti konsultan pajak, akuntan publik, notaris, dan pengusaha kena pajak. Mereka ini membantu agar proses pemungutan dan pelaporan pajak berjalan lebih baik. Jadi, keberhasilan sistem pajak tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif dan wajib pajak dari pihak pengunjung. Pajak juga bisa digolongkan dalam beberapa kategori yang berdasarkan sifatnya. Pertama itu berdasarkan sifatnya, ada pajak langsung. Contohnya pajak penghasilan atau PPh yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Lalu ada pajak tidak langsung seperti PPN yang bisa dialihkan kepada konsumen akhir. Berdasarkan lembaga pemungutnya, ada pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan objeknya atau subjeknya, ada pajak subjektif yang berfokus pada siapa subjek pajaknya. Ada pajak objektif yang berfokus pada apa objek pajaknya. Dengan pengelompokan ini, kita jadi bisa memahami fungsi serta karakteristik setiap jenis pajak dengan lebih jelas. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pajak adalah instrumen vital bagi pembangunan negara. Namun, pemungutan pajak tidak selalu mudah karena menghadapi kendala teknis, kendala sosial, sehingga masalah kesadaran masyarakat. Selain itu, terdapat bentuk perlawanan pajak baik pasif maupun aktif. Ada keberhasilan sistem perpajakan bergantung pada kerjasama pemerintah, wajib pajak, dan pihak penunjang. Terakhir, pengelompokan pajak membantu memahami fungsi dan karakteristiknya. Harapan saya, kedepannya kesadaran membayar pajak di Indonesia semakin tinggi, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih baik dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.